Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Topik renungan kita pada video ini adalah Yesus Cahaya Kemuliaan Tuhan. Teks renungan kita diambil dari Keluaran 34 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Dan 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab LAI Terjemahan Baru 2. Keluaran 34 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Sesungguhnya aku akan menghalau bangsa-bangsa dari hadapanmu dan meluaskan daerahmu. Tidak seorang pun akan mengingini negerimu ketika engkau menghadap hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah kau persembahkan darah kurban sembelihan untukku dengan sesuatu yang beragi. Kurban sembelihan hari raya Paskah janganlah dibiarkan tersisa sampai pagi. Yang terbaik dari buah sulung tanahmu harus kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini aku mengikat perjanjian dengan engkau dan Israel. Musa berada di sana bersama Tuhan selama 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menulis pada loh-loh itu kata-kata perjanjian ke-10 firman. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Demikian Keluaran 34 ayat 24 sampai dengan ayat 35. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun, apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak
berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Namun, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pertama-tama, mari kita melihat konteks dari teks renungan kita. Konteksnya adalah Allah mengikat perjanjian dengan Musa dan Israel di Gunung Sinai. Perjanjian Allah dengan Musa dan Israel dibuat berdasarkan firman Tuhan, ayat 27. Allah mengikat perjanjian dengan Musa dan Israel di hadapan seluruh bangsa Israel. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Lalu Tuhan memerintahkan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, ayat 18. Merayakan Sabat, perayaan Hari Raya 7 Minggu. Kemudian 3 kali setahun setiap laki-laki menghadap hadirat Tuhan Allah atau naik haji. Kemudian tentang kurban, tentang semua yang lahir pertama adalah milik Tuhan atau buah sulung dan lain-lain. Itu semua merupakan bagian dari perjanjian Tuhan dengan Musa dan Israel. Di samping itu, Tuhan juga memberikan janji akan memberkati, menyertai, melindungi bangsa Israel jika Israel memegang perjanjian ini dan melaksanakannya. Itu konteks dari teks renungan kita. Pembahasan. Kalau kita lihat outline teks renungan kita atau urutan kejadiannya, ada 2 bagian besar. Yaitu bagian pertama, Musa menemui Tuhan di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan mengikat perjanjian dengan Musa dan Israel. Terus Tuhan memberikan firman Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat, dan memerintahkan berbagai ajaran dan perayaan. Dasar perjanjian Tuhan dengan Israel adalah firman Tuhan. Tuhan juga menjanjikan banyak berkat bagi Israel jika Israel mentaati dan melaksanakan perjanjian ini. Ayat 24-28. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Musa turun dari Gunung Sinai sambil membawa 2 loh batu yang baru, lalu menemui bangsa Israel. Wajah Musa bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Selanjutnya wajah Musa selalu bercahaya setiap kali Musa selesai berbicara dengan Tuhan di kemah suci. Lalu Musa menyelubungi wajahnya untuk menutupi wajah itu. Itu bagian kedua. Perlu saya tegaskan bahwa di dalam Alkitab ada 2 pengertian firman Tuhan. Yang pertama, bahwa firman Tuhan adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Dan pengertian yang kedua, firman Tuhan adalah diri Allah itu sendiri, Sang Firman Tuhan. Atau yang di perjanjian lama juga dikenal sebagai Davar Yahweh. Lalu dalam pengertian yang mana firman Tuhan yang dimaksud oleh teks renungan kita Keluaran 34 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Yaitu dalam kedua pengertian tersebut, bahwa firman yang dimaksud dalam Keluaran 34 ayat 24 sampai 35 adalah dalam pengertian kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat. Dan dalam pengertian diri Tuhan sendiri, yaitu Sang Firman Tuhan atau Davar Yahweh. Jadi mohon agar kita mengingat kedua pengertian ini. Pada bagian pertama teks renungan kita, ayat 24 sampai dengan ayat 28.
Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa dan Israel. Dasar perjanjian tersebut adalah firman Tuhan, ayat 27. Kata Ibrani davar yang diterjemahkan LAI sebagai firman, bukanlah hanya berarti kata-kata saja, bukan semata-mata kata-kata 10 hukum Taurat. Tetapi kata davar juga berarti person atau pribadi. Jadi pada konteks Keluaran 3 ayat 27 yang menjadi dasar perjanjian Tuhan dengan Musa dan Israel adalah firman Tuhan dalam pengertian kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan dan juga dalam pengertian person atau pribadi Tuhan itu sendiri. Mengapa pribadi Tuhan atau diri Tuhan ikut menjadi dasar perjanjian itu? Yaitu karena firman Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat, tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah person atau pribadi Tuhan. Jadi person atau pribadi Tuhan harus menjadi dasar perjanjian atau menjadi jembatan bagi relasi Tuhan dan manusia berdosa. Di perjanjian baru, davar atau firman ini dikenal sebagai logos. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman logos. Firman logos itu bersama dengan Allah. Dan firman logos itu adalah Allah. Jadi jika kita menggunakan perjanjian baru untuk memahami Keluaran 34 ayat 27, maka dapat kita ketahui bahwa davar atau firman Tuhan yang dimaksud adalah pribadi atau diri Tuhan itu sendiri, yaitu sang firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Pribadi inilah yang menjadi dasar perjanjian. Hanya saja karena Keluaran 34 ayat 27 konteksnya adalah perjanjian lama, di mana sang firman belum berinkarnasi menjadi manusia, maka orang Israel memahami davar cenderung hanya sebagai 10 hukum Taurat saja. Bagi orang Yahudi pada periode Bait Suci kedua, Second Temple, setelah kembali dari pembuangan Babel, teologi davar Yahweh sebagai pribadi Tuhan sebenarnya sudah dikenal, tetapi kita tidak bisa membahasnya panjang lebar pada video ini supaya tidak terlalu lama videonya. Jadi sekali lagi, pada bagian pertama, yaitu Keluaran 34 ayat 24 sampai 28, diajarkan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa dan Israel. Dengan dasarnya adalah firman Tuhan. Dalam pengertian, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat, dan dalam pengertian firman Tuhan atau davar Yahweh. Jadi diri Tuhan sendiri, yaitu sang firman Tuhan, sudah sejak awal sudah ikut menjadi dasar perjanjian. Pada bagian kedua teks renungan kita, yaitu Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Musa turun dari Gunung Sinai sambil membawa 2 loh batu yang baru, lalu menemui bangsa Israel. Wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Selanjutnya wajah Musa selalu bercahaya setiap kali Musa selesai berbicara dengan Tuhan di kemah suci. Lalu Musa menyelubungi wajahnya atau menutupi wajahnya. Cahaya kemuliaan Tuhan terpancar di wajah Musa setiap kali Musa berbicara dengan Tuhan, baik di Gunung Sinai maupun di kemah suci. Hidup bersama Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, membuat wajah Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Jika pada bagian pertama teks renungan kita, Keluaran 34 ayat 24 sampai 28,
dikatakan bahwa dasar perjanjian Tuhan dengan Israel adalah dawar Yahweh atau firman Tuhan atau diri Tuhan itu sendiri. Maka dapatlah dikatakan bahwa di Gunung Sinai Musa bertemu dan melihat dawar Yahweh atau sang firman Tuhan. Jadi yang membuat wajah Musa memancarkan cahaya kemuliaan adalah karena bertemu dan tinggal di hadapan dawar Yahweh atau sang firman Tuhan itu sendiri. Lalu, siapakah sebenarnya Tuhan yang cahaya kemuliaannya dipancarkan oleh wajah Musa? Kata Ibrani keren yang diterjemahkan LAI sebagai bercahaya ayat 27 adalah sebuah kata kerja, bukan kata keterangan. Artinya, setelah bertemu dan hidup di hadapan Tuhan, sang firman Tuhan, selama 40 hari, 40 malam, wajah Musa memancarkan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Memancarkan kemahakuasaan sang firman Tuhan yang Musa temui. Di perjanjian baru, kata apaugasma yang diterjemahkan sebagai cahaya kemuliaan Tuhan hanya dipakai satu kali saja dan hanya dikenakan kepada Yesus Kristus saja. Yesus adalah inkarnasi sang firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi dari perspektif perjanjian baru, wajah Musa yang bercahaya itu adalah menyatakan kemuliaan dari dan kemahakuasaan sang firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Musa adalah lambang dari orang yang percaya pada Yesus Kristus. Menyatakan kemuliaan Allah adalah mengabarkan Yesus Kristus pada dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya, wajah Musa, wajah kita, hidup kita sebenarnya mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, pancaran cahaya kemuliaan itu semakin besar seiring dengan pertumbuhan iman kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Ada pertanyaan, jika wajah Musa sebenarnya mencerminkan kemuliaan sang firman Tuhan, mengapakah cahaya kemuliaan di wajah Musa pudar atau hilang? Kata Rasul Paulus di 2 Korintus 3, pudarnya cahaya kemuliaan ini menyebabkan Musa memakai tudung pelindung. Kemudian Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 menjelaskan bahwa pudarnya cahaya kemuliaan di wajah Musa adalah gambaran pudarnya atau bergantinya dasar perjanjian antara Tuhan dan Israel dan orang percaya. Dari berdasarkan hukum Taurat dan sang firman Tuhan, kemudian digantikan dengan dasar Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi, Yesus adalah dasar perjanjian baru antara Tuhan dan manusia. Di dalam Yesus Kristus, cahaya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di wajah atau kehidupan kita tidak akan pudar atau hilang. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati, juru selamat kita, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam hati dan kehidupan kita. Bahkan kalau kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus juga tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus hanya akan berduka dan mengingatkan, menunggu kita untuk kembali menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan.
Jadi, teks renungan kita mengajarkan agar kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Dalam arti menyatakan Yesus Kristus baik di dalam hidup kita ataupun kepada dunia ini. Teks ini juga menyatakan undangan Tuhan agar kita naik ke gunung Tuhan, hidup di dalam Dia, agar kita bisa menyatakan Yesus Kristus kepada dunia ini. Peran gereja. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita orang yang percaya pada Yesus Kristus. Gereja adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang menyatakan Yesus Kristus. Jika pelayanan yang berdasarkan hukum Taurat saja adalah mulia, seperti cahaya yang terpancar di wajah Musa, maka terlebih lagi mulianya pelayanan di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus sajalah ada keselamatan bagi manusia. Untuk itu, kita, gereja, harus mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil pada jemaat, pada dunia ini, sehingga Yesus Kristus sebagai cahaya kemuliaan Tuhan menyinari dunia ini. Kesimpulan dari uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Tuhan, inkarnasi Sang Firman Tuhan. Dialah dasar perjanjian baru antara Tuhan dan manusia. Mari nyatakan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita dan kepada dunia ini. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Tuhan Yesus memberkati kita.